Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali perjumpakan kita di tempat ini, dan di awal serta pembuka bulan Rajab ini mengingatkan akan dua hal. Yang pertama, bulan Rajab ini satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dan spesialkan. Sebagaimana dahulu pernah kita sampaikan, ketika sampai pada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, 3 bulan disebutkan secara berurutan kata Rasulullah, sedangkan 1 bulan disebutkan oleh Rasulullah secara terpisah, dan itu adalah bulan Rajab yang saat ini kita berada. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan apa sih makna dan hakikat dari terpilihnya 4 bulan hurum ini, sebagaimana tertuang di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan. Salah satunya adalah bulan Rajab ini. Ibnu Abbas mengatakan bahwa di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan ini ada penekanan. Baik penekanan itu terhadap ketaatan agar selalu kita jaga, kita pertahankan, dan kalau bisa kita tingkatkan. Karena sekecil apapun ketaatan dan amal soleh yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana ada penekanan terhadap kemaksiatan dan kezaliman, maka sekecil apapun kemaksiatan dan kezaliman yang kita lakukan, maka berefek besar dilipat gandakannya dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Masih di ayat yang sama, surat At-Taubah ayat 36. Jangan sampai kita berbuat zalim di 4 bulan ini. Bukan berarti di luar 4 bulan kita leluasa dan bebas berbuat maksiat, tidak. Tapi ada penekanan. Jangan sampai kita cederai, jangan sampai kita kotori kesucian 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan dan khususkan ini. Ini yang pertama. Dan yang kedua, keberadaan kita di bulan Rajab ini mengingatkan akan dekatnya kita dengan gerbang Ramadan. Maka oleh karenanya para ulama seringkali mengaitkan 3 bulan yang amat spesial pula. Keberadaan kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan depan, dan bulan Ramadan. 3 bulan ini adalah diibaratkan oleh banyak para ulama, salah satunya Ibnu Rajab, seperti seorang petani, di mana mereka butuh waktu yang cukup untuk bisa mendapatkan panen yang melimpah ruah. Maka bulan Rajab seperti halnya saat ini diibaratkan adalah masa untuk bercocok tanam. Sedangkan bulan berikutnya, bagaimana tanaman yang sudah kita tanam di bulan sebelumnya mampu kita pertahankan dengan dikasih pupuk, kemudian disiangi, diairi, dan jangan sampai kemudian terkena hama atau mungkin barangkali tikus yang seringkali merusak tanaman. Maka itu adalah ibarat bulan depan, yaitu bulan Sya'ban. Maka ketika sampai di bulan berikutnya, layak bagi seorang petani yang sudah berjuang, berkorban, mengeluarkan banyak ongkos, mulai dari cocok tanam sampai kemudian mempertahankan pengairan sampai memberikan pupuk. Ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Maka mereka ini adalah orang-orang yang layak untuk bisa memanen dan menuai hasilnya, sebagaimana juga kita. Persiapan Ramadan
itu butuh pengorbanan dan butuh perjuangan. Maka sebagaimana yang disebutkan tadi, ilustrasi yang begitu indah, bulan Rajab ini adalah masa-masa kita untuk bernostalgia kembali dengan ibadah-ibadah yang sudah banyak kita tinggalkan. Kita menyadari banyak sekali ibadah-ibadah yang dulu kita rutinkan di bulan Ramadan, entah kemana menguapnya. Sudah banyak kita tinggalkan, tilawatil Quran, qiyamul lail pun demikian dengan puasa sunnah. Maka mengembalikan masa-masa indah di bulan Ramadan yang lalu di bulan Rajab ini bukan perkara yang mudah. Butuh pengorbanan dan perjuangan. Maka ketika kita nanti sudah memulainya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini adalah masa-masa krusial. Jangan sampai yang sudah kita mulai di bulan Rajab malah semakin kendor semangat kita. Dan ini adalah masa-masa yang sangat penting. Makanya Nabi SAW di bulan Sya'ban itu malah meningkatkan, terutama adalah puasa sunnahnya. Maka di saat kita nantinya diberikan nikmat karunia oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, maka layaklah kita untuk bisa menikmati kelezatan, keberkahan, dan ibadah sudah tidak merasa menjadi beban berat bagi kita semua. Maka oleh karena jami'ah rahmati Allah, manfaatkanlah 2 bulan ini untuk menyiapkan bekal semaksimal mungkin agar nantinya kita di saat diberikan nikmat bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tidak terasa beban pada diri kita, dan kita pun bisa merasakan nikmatnya keberadaan kita di Lailatun Mubarakah. Maka salah satu di antara usaha, perbanyak doa pula agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang sudah lama kita idam-idamkan. Jamaah dirahmati Allah, pada malam hari ini mudah-mudahan bisa kita tuntaskan sebagai juga penutup ya akhir tahun insyaallah taala. Kita sampai pada ayat yang ketiga. Mudah-mudahan 4 dan 5 bisa kita tuntaskan pula. Ayat yang ketiga dulu kita membahas tentang tafsir dari Ghasiq. Apa itu Ghasiq? Ternyata di kalangan para ulama ilmu tafsir ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Ada yang mengatakan Ghasiq itu adalah dari malam. Ada yang mengatakan Ghasiq itu artinya adalah matahari. Ada yang mengatakan bulan. Ada yang mengatakan bintang. Tapi dari semua perbedaan pendapat di kalangan para ulama jamaah rahmati Allah, yang paling masyhur sebagaimana pendapatnya Ibnu Abbas, pun demikian dengan Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Quradi, pun demikian dengan beberapa ulama-ulama ahli tafsir di kalangan tabi'in dan para tabi'in, itu adalah waktu malam. Dan ini sudah kita jelaskan seluruhnya. Adapun malam hari ini kita akan melanjutkan faedah yang kedua, baru masuk pada ayat yang keempat dan kelima. Taib, faedah dan pelajaran yang kedua yang ingin kita jelaskan pada malam hari ini adalah kalaulah min syarri ghasikin idza waqab, ya, dari keburukan malam di mana kita diminta oleh Allah untuk memohon perlindungan dari keburukannya itu. Ya, apa kira-kira alasan Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk memohon perlindungan dari keburukan malam? Apa alasannya dan apa sebabnya malam itu penuh dengan keburukan? Di sini para ulama menjelaskan ada sekitar 5 alasan dan 5 sebab. Sebab di mana kita memohon perlindungan dari keburukan malam. Yang pertama, karena di waktu malam itu tersebar banyak jin, syaitan dalam wujud jin. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salah satunya adalah menyuruh kita untuk menjaga anak-anak kita di awal waktu malam agar jangan sampai keluyuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kufu sibyanakum. Ya, dalam redaksi yang lain, kufu sibyanakum hatta tadhhab, ya, fahmatan al-isya, fa inna lil jinni intisharan wa khadfatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya kenapa kita harus menahan jangan sampai kemudian membebaskan anak-anak keluyuran di waktu malam tiba. Rasulullah menjelaskan di akhir hadis ini, fa inna lil jin
intisharan wa khatwatan. Karena malam itu, di awal malam, inilah waktu di mana para jin itu sudah mulai tersebar dan menyebar ke segala yakni penjuru. Maka ini menjadi alasan kenapa kita disunahkan, terutama bagi wali, bagi orang tua, ya, untuk memasukkan anak-anak kita ke rumah. Allah Ta'ala alam ya bisa. Meskipun dulu waktu kecil, pengalaman pribadi, belum tahu hadis ini, tapi saya masih merasakan mbah-mbah kita seperti itu. Pokoknya sebelum manjing, ngerti manjing ya Pak di sini ya? Ya sama berarti. Ya pokoknya sebelum manjing kita disuruh masuk rumah. Ya, baru kemudian menyiapkan apapun, azan berkumandang. Setelah itu baru kita diperbolehkan untuk keluar karena nanti ada agenda selanjutnya, yaitu ngaji di langgar. Nah, langgar juga paham ya? Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata hadisnya ini sahih. Ya, dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, karena awal malam itu adalah tersebarnya syaitan dalam wujud jin. Para ulama menjelaskan bahwa ya, larangan ini sebenarnya bukan larangan yang menunjukkan haram secara mutlak. Imam Nawawi mengatakan nahyun irsyad. Dan kata Imam Ibnu Hajar, kalaulah ini adalah larangan hanya berjalan fi awwalil lail, ketika malam itu tiba, ketika matahari tenggelam. Namun setelah beberapa saat diperbolehkan anak-anak itu boleh keluar. Maka waktu yang paling afdal, kalaulah kita ingin mengajarkan anak kita, terutama laki-laki, bisa menjalankan dan menjaga sholat jamaah di masjid, ya kita datang ke masjid lebih awal, sebelum awal malam itu tiba. Dan inilah waktu di mana syayatinal jin, syaitan dalam wujud jin ini sudah mulai tersebar. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah alasan pertama. Alasan yang kedua, ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Karena waktu malam itu adalah waktu di mana pengaruh sihir itu lebih kuat. Pengaruh sihir lebih kuat dibandingkan dengan waktu yakni pagi. Wallahu taala a'lam yang bisawab. Mungkin barangkali jenengan bisa cari dan searching itu. Biasanya ada beberapa jenis-jenis sihir dan ini memang langsung bisa dilihat. Itu seakan-akan ada apa? Ada yang ngirim ke sana ke sini, dan itu biasanya banyak terjadi di waktu malam. Meskipun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi waktu siang. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, waktu malam kita diminta untuk memohon kepada Allah perlindungan dari keburukannya. Karena kalau seandainya kita terkena sihir wal iyadu billah, ya, kekuatannya itu lebih dahsyat. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwa waktu malam ini adalah waktu di mana ya, kejahatan kriminal itu semakin meningkat, ya, dan lebih banyak memang kejahatan dan kriminal itu terjadi di waktu malam. Karena kalau waktu malam itu orang berbuat kejahatan kemudian menghilang dalam kegelapan lebih mudah. Ya, makanya seringkali kalau kita lihat pencuri, pembegal yang bonyok itu rata-rata waktu siang. Karena semuanya orang masih dalam kondisi terjaga. Makanya tindakan kriminal, orang-orang banyak memanfaatkan waktu malam itu adalah waktu untuk melancarkan ya, kriminal dan tindakan kejahatan mereka. Makanya kita dimohon, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar membaca doa ini ketika awal waktu malam, karena kejahatannya semakin banyak dan tentunya lebih meningkat. Ini adalah alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, para ulama mengatakan bahwa waktu malam ini adalah waktu di mana hewan-hewan tertentu, terutama hewan-hewan buas tertentu yang kurang kita sadari, banyak berkeliaran. Mungkin dalam bahasa ilmu biologi itu dimanakan dengan hewan apa? Nokturnal. Ya, beberapa jenis hewan yang biasanya keluarnya waktu malam. Ya, karena ada jenis hewan-hewan tersebut. Entah itu hewan kecil yang sekiranya itu tidak buas, dan ada kalanya hewan-hewan itu juga masuk jenis ini, nokturnal. Mereka keluar itu di waktu malam.
Karena diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya penglihatannya lebih tajam ketika waktu malam. Entah itu memiliki pendengaran yang lebih kuat di waktu malam. Nah, hewan-hewan ini tentu di saat kondisi kita itu tidak sigap dan penglihatan kita di waktu malam yakni juga tidak sekuat di waktu siang, maka tentunya kita akan kalah dengan hewan-hewan mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini adalah alasan yang keempat, agar kita memohon dari keburukan hewan-hewan seperti ini, terutama hewan-hewan buas yang hanya keluar waktu malam atau di dalam kegelapan. Adapun yang terakhir, subhanallah, para ulama menjelaskan di antara alasan kenapa kita disuruh memohon perlindungan dari keburukan waktu malam, karena waktu malam ini disadari atau tidak waktu di mana kita sebagai manusia lebih mudah berbuat maksiat, terutama maksiat antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena adalah waktu yang sangat mudah bagi kita. Ya, mungkin dalam kondisi tidak banyak orang melihat, dalam kondisi keinginan malam, di saat kita di dalam kamar sendirian. Makanya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika bercerita tentang seseorang yang tidur malam sampai pagi gara-gara kemaksiatan yang dilakukan pada malam harinya. Nabi SAW kemudian mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Dzaka rajulun bala syaitan fi udunaihi." Dalam redaksi lain fi udunihi. Ya. Karena dia enggak berdoa. Dia enggak melindungi dan membentengi dirinya dengan zikir sore. Ya. Dan dia juga tidak memohon perlindungan kepada Allah sebelum malam tiba dari keburukan malam, yang akhirnya syaitan dengan leluasa menggodanya. Dia berbuat maksiat kala itu, sampai disebutkan dalam hadis ini syaitan itulah menjadi sebab utama mengencingi kedua telinganya, yang akhirnya ia tertidur pulas dan sampai pagi ketinggalan salat subuhnya. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya balas syaitan itu adalah ala haqiqatihi. Jadi syaitan ini benar-benar mengencingi. Ya, hanya saja kita tidak merasakan, terkadang memang kita tidak menyadari akan hal itu karena ini perkara gaib. Imam Ibnu Hajar menjelaskan kenapa sih syaitan itu mengencingi telinga. Kenapa tidak area anggota tubuh kita yang lain, waliyadzubillah. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya itu sad. Ini adalah bagian dari cara syaitan untuk menutup sam'ahu minadzikri wa ta'ah. Ini adalah cara syaitan untuk menutupi kedua telinganya ini dari zikir kepada Allah dan ketaatan. Karena orang itu mudah dan gampang untuk bangun itu karena melalui pendengaran. Kadang ada suara berisik langsung kemudian bangun. Terkadang ada azan pun kadang-kadang dia terbangun. Nah, untuk menutupi hal itulah kemudian di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan balas syaitan. Syaitan tahu celah mana yang sekiranya bisa menghalangi seseorang itu mendengarkan adzan, mendengarkan qiraat dan lain sebagainya, yaitu dengan mengencingi kedua telinganya. Ya, akhirnya jamaah dirahmati Allah, malam itu penuh dengan kemaksiatan. Ia dengan mudah dan leluasa untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama malam tiba, karena itu adalah waktu di mana ia merasakan keheningan dan tidak banyak orang mengawasi dan menyoroti tindakannya. Jamaah dirahmati Allah, inilah 5 alasan kenapa kita diminta oleh Allah untuk memohon kepadanya dari keburukan malam. Ya, karena tersebarnya banyak syaitan di waktu malam, karena kekuatan sihir waliyadzubillah, kita banyak berdoa ya, itu lebih kuat di waktu malam. Ya, pun demikian karena waktu malam itu kejahatan semakin banyak. Binatang-binatang buas yang masuk jenis nokturnal katanya para ahlinya itu banyak keluar di waktu malam. Dan yang terakhir, ini adalah waktu-waktu di mana kita mudah tergoda berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah dirahmati Allah, ini adalah faedah yang kedua dan kita anggap tuntas. Baru kita masuk pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, setelah wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad.
Lah terkait hal ini jamaah dirahmati Allah, kalau kita lihat terjemahannya, di antara hal yang kedua di mana kita diminta untuk memohon perlindungan kepada Allah itu adalah dari keburukan nafasat. Itu diterjemahkan dalam mushaf kita, terjemahan kita adalah dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan buhul-buhul atau pada simpul dan ikatannya, al-uqad. Terkait sihir ini sudah kita sampaikan dahulu jamaah, ya, di awal pembahasan tentang surat Al-Falaq. Kita sampaikan bahwasanya sihir ini seakan menjadi PR besar bagi kita, tidak hanya bagi para ulama, tidak hanya bagi tokoh agama, sampai kita orang tua untuk bisa membentengi diri kita pun demikian, anak-anak kita, bukan perkara yang mudah di zaman ini. Kenapa demikian? Padahal bukankah sihir ini sudah jelas keharamnya? Iya. Tapi karena faktor X ini, termasuk diantaranya sihir di masyarakat kita terutama, ini sudah menjadi budaya yang dilegalkan. Bahkan terkadang sihir ini dibalut dengan nama-nama indah yang seringkali mengelabui banyak orang. Mohon maaf ya, kadangkala dengan pengobatan, ya, pengobatan apa? Nah, atau mungkin barangkali transfer bioenergi, entah dengan nama-nama yang lain. Mungkin bagi orang nggak menyadari kalimat-kalimat ini sering mengelabui banyak orang. Padahal itu hakikatnya adalah perbuatan yang disihir. Belum lagi sihir ini sekarang sudah banyak diberikan panggung. Ya, mereka bebas ya untuk tidak merasa malu-malu lagi. Bahkan mereka bebas untuk membuat asosiasi, mereka juga bebas untuk menampilkan di mana-mana. Belum lagi yang namanya sihir saat ini jamaah dirahmati Allah semakin menggurita di mana-mana. Karena memang masyarakat yang kita dan diri kita sendiri ini kurang banyak untuk mempelajari literasi tentang haramnya sihir. Pun demikian dengan bahayanya, pun demikian dengan media-medianya. Ditambah lagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ya kurang agresifnya di antara yani kita semua untuk membahas masalah-masalah yani seperti ini. Ditambah lagi sekarang tukang sihir itu sudah mulai bermetamorfosis istilahnya. Kalau dulu tampangnya kereng, wajahnya terkesan hitam dan kejam, pakaiannya serba hitam, ya tempatnya juga gelap. Sekarang sudah nggak bisa dibedakan antara orang yang ahli Quran dengan ahli masjid dengan tukang sihir. Itu susah karena mereka ada kalanya memakai pakaian seperti kita, peci dan fashion pun yani sama. Maka ini menjadi apa? Semakin rumit ya di masalah sihir ini. Maka oleh karenanya dulu kita sampaikan jamaah yang dirahmati Allah, para ulama sudah sepakat ya bahwasanya sihir ini adalah sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu kita sampaikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sihir ini adalah salah satu di antara dosa besar yang sangat apa? Membinasakan. Rasulullah bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Hindarkan dirimu, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Salah satunya selain syirik itu adalah sihir. Para ulama mengatakan kenapa termasuk hal yang harus kita hindari? Karena sihir ini termasuk bentuk kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Ya, makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 disebutkan akan hal ini jemaah. Wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatin kafaru. Pun demikian, sihir ini termasuk bentuk kesyirikan. Kenapa demikian? Karena orang yang minta untuk menyihir orang lain, dia menggantungkan seluruhnya itu kepada tukang sihir itu. Padahal Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma hum bidzarrina min ahadin illallah." Semua pengaruh dari sihir itu tak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang minta untuk disihir atau untuk dihilangkan sihir atau untuk mensihir orang lain, itu benar-benar 100%
yakin banget menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, dan ini adalah bagian dari alasan kenapa sihir itu dosa besar yang sangat membinasakan, termasuk bentuk kekufuran dan termasuk juga bentuk kesyirikan. Bahkan diharamkannya sihir itu karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menaskan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ya, tidak akan mungkin beruntung orang yang berbuat sihir. Disebutkan dalam surat Thaha ayat 79. Maaf, surat Thaha ayat 69. Wala yuflihus sahir. Tukang sihir itu tidak akan beruntung min haitsu ata. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan mengatakan, ini adalah tegasnya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya keberuntungan itu tidak akan dirasakan sama sekali oleh tukang sihir, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, apa yang sudah kita sampaikan dahulu dan barusan kita sebutkan 4 alasan utama kenapa sihir itu diharamkan secara mutlak. Ya, maka pada kesempatan malam hari ini di ayat yang keempat, wa min syarrin nafatsati fil uqad, ada 3 faedah yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ya, banyak orang yang mengatakan bahwa sihir dengan ikatan atau buhul itu adalah jenis sihir yang paling kuat. Apa alasannya? Yang kedua, ya, kenapa di sini disebutkan nafatsat identik dengan wanita? Apakah yang dilarang itu para penyihir dari gender dan jenis perempuan saja? Ya. Dan yang ketiga, nanti kita akan sampaikan pula jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait yakni alasan wa min syarrin nafatsati fil yakni uqad, yaitu mengenai ya efek dari sihir itu yakni sendiri. Yang pertama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan ya, kenapa banyak di kalangan para ulama mengatakan bahwa jenis nafatsati fil uqad, ya, dengan membuat ikatan buhul-buhul itu menjadi model dan jenis sihir yang paling kuat. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Iya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan jenis sihir yang paling kuat efek dan pengaruhnya meskipun atas izin Allah itu adalah dengan membuat ikatan kemudian meniupnya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini menggabungkan di antara 2 hal. Ya, antara amalan membuat ikatan dan buhul tadi simpul, dan yang kedua dengan perbuatan atau dengan ucapan, yaitu dengan meniupnya, nafas dengan uqad. Ketika bergabung, kata Imam Ibnu Qayyim, ini menjadi alasan kenapa sihir model ini paling kuat. Dan itu pula yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kuatnya sihir ini memberikan pengaruh buruk kepada Nabi, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ingin mendekati istrinya, ternyata tak pernah kesampaian. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan, ya, ini adalah jenis asyaddu ta'tsiran, jenis sihir yang paling kuat. Ya. Maka kita bisa melihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam baru merasa tersadar itu setelah melalui 3 hal. Yang pertama, ukhrij, harus dicari di mana keberadaan simpul ini. Beda dengan sihir yang sekiranya itu ketika seseorang dikirim apa? Jin. Itu langsung dengan izin Allah, seandainya ruqyahnya berhasil, insya Allah ia akan tersadar. Tapi kalau ini belum bisa, kecuali 3 hal ini, makanya prosesnya berat. Ya, dan efek serta pengaruhnya pun luar biasa atas izin Allah. Meskipun demikian, yang pertama adalah ukhrij, harus dicari di mana keberadaannya. Ya, kemudian yang kedua, para ulama mengatakan harus kemudian diurai, dimusnahkan. Ya, dan yang ketiga dibacakan ruqyah atasnya. Dan yang paling susah ini yang pertama, ya nih jamaah. Yang paling susah apa? Yang pertama ini. Karena untuk mencari keberadaannya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah, malaikat Jibril yang menyampaikan, baru kemudian Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mencari sumur karena informasi dari Jibril.
Ketika ditemukan, langsung kemudian diurai, dimusnahkan, baru kemudian dibacakan al-mu'awwidhatan, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Makanya dulu sudah kita sampaikan berkali-kali, dua surat inilah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu dibaca, terutama zikir pagi dan zikir sore atau petang pasca Rasulullah SAW siuman setelah terkena sihir. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah salah satu di antara bukti bahwasanya sihir itu dengan menggunakan dua model merupakan sihir yang paling kuat. Diakui oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya pun demikian, dengan beberapa ulama yang lain mengatakan demikian. Lantas, apa sebab utama sihir dengan model ini dianggap sihir yang paling kuat? Paling tidak ada 3 alasan dan hikmah kata para ulama. Yang pertama itu adalah al-habs war rabat. Karena sihir ini memiliki filosofi dan hikmah. Dengan membuat pintalan atau simpul kemudian ditiupkan, itu menunjukkan ar-rabat wal habs. Karena si tukang sihir ini mengharapkan bisa mampu mengontrol, menguasai orang yang disihiri dengan sempurna. Maka pintalan-pintalan itu adalah bagian dari cara mereka untuk mengikat semuanya, mengikat hatinya, mengikat akalnya, dan mengikat anggota badannya agar mudah untuk bisa dikendalikan oleh si penyihir. Makanya ini paling berat. Yang kedua hikmahnya, kenapa paling berat dan pengaruhnya paling kuat? Karena istimrariyah. Para ulama mengatakan bahwasanya hikmah dari adanya jenis yang paling kuat ini karena ini akan bertahan lama selama jenis sihir ini dan bahannya dan ukot simpul ini belum ditemukan dan belum didapatkan. Maka berarti apa? Ia akan terkena terus. Makanya ini yang paling berat efeknya. Dan yang ketiga disebutkan oleh para ulama kenapa ini paling kuat, dan ini yang ketiga adalah alasan dari Imam Ibnu Qayyim ini, jama'a baina qaul wal fi'l. Karena dia menggunakan benda dan bahan medianya tadi, uqat, membuat simpul, terutama dengan meletakkan salah satu di antara apa yang terlepas dari anggota badan kita, entah dari rambut, dan itu yang dialami oleh Rasulullah, atau mungkin barangkali, mohon maaf, apa ini? Potongan-potongan kuku, kalau bisa langsung dimusnahkan, atau mungkin barangkali, mohon maaf, lewat media foto, waliyadzubillah, itu juga bisa menjadi media. Baru kemudian nafasat, kemudian ditiupkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, gabungan antara dua hal, nafasat yaitu ucapan, kemudian yang kedua al-uqat, media perbuatan, ini yang menjadikan pengaruhnya itu lebih dahsyat, lebih kuat atas izin Allah tentunya pula. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara 3 hikmah yang dikemukakan oleh para ulama, karena dengan ikatan dan menahan, agar tukang sihirnya mampu mengendalikan dengan sempurna. Yang kedua, ini menunjukkan istimrariyah, susah untuk dilepaskan kalau barangnya ini belum ditemukan, makanya kuat pengaruhnya. Dan yang ketiga, kata Imam Qayyim, menggabungkan antara baina syarrain, antara ucapan dan antara perbuatan. Ini faedah yang pertama jamaah. Adapun faedah yang kedua, kenapa di dalam ayat ini hanya disebutkan tukang sihir dari jenis apa? Perempuan, nafasat, dan itu yang kita jumpai di dalam buku-buku terjemahan atau mushaf terjemahan kita. Ada 3 alasan yang dikemukakan oleh para ulama kenapa lebih identik dengan perempuan. Yang pertama, dan ini dari riwayat Abu Ubaidah, dan beberapa ulama tafsir yang lain mengatakan dikarenakan perempuan ini mengisyaratkan kepada putri dari tukang sihirnya Rasul. Tukang sihirnya Rasul ketika Rasul SAW terkena efeknya itu adalah Labid ibnu Al-Aqsam Al-Yahudi. Nah, kenapa di sini disebut perempuan? Karena ada yang mengatakan pendapat pertama, putrinya dari Labid ini juga seorang tukang sihir juga. Makanya disebut di sini gendernya
dan jenisnya itu adalah wanita-wanita yang meniupkan pada buhul dan simpul-simpul tersebut. Tapi pendapat yang pertama kata para ulama ini lemah. Kenapa demikian? Karena yang menyihir Nabi SAW dan surat ini menjadi apa? Sabab nuzulnya itu ketika Rasul SAW disihir dan penyihirnya gendernya laki-laki. Maka pendapat ini lemah. Adapun yang pendapat yang kedua dan pendapat yang ketiga, insyaallah nanti kita akan sampaikan setelah adzan. Fadhal. Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah kita menjelaskan jemaah dirahmati Allah, faedah yang pertama tadi, ya, kenapa nafatsatil uqad ini termasuk jenis sihir yang paling kuat? Ada 3 alasan dan hikmah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama. Yang kedua, kenapa dalam terjemahnya identik dengan perempuan? Apakah memang sihir yang diharamkan itu hanya perempuan, sedangkan laki-laki kalau ada tukang sihir menjadi profesi yang diperbolehkan? Tidak. Para ulama ilmu tafsir menjelaskan ada 3. Yang pertama, ada yang mengatakan sihir yang berjenis kelamin perempuan ini mengingatkan putrinya Labid al-A'sam, tapi ini pendapat yang lemah. Di antara ulama yang kedua mengatakan, kenapa disebut gender perempuan di dalam ayat yang keempat ini, nafatsat? Ada yang mengatakan pengaruh sihir yang dilakukan oleh perempuan lebih kuat daripada pengaruh sihir dari laki-laki. Para ulama mengatakan ini pun lemah, karena kenyataannya jemaah dirahmati Allah, tukang sihir yang disewa oleh orang-orang kafir Quraisy karena kebencian mereka kepada Rasul itu semuanya disewa, entah laki-laki perempuan. Tapi atas izin Allah pengaruhnya tidak benar-benar dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ketika tukang sihir jenis laki-laki dari orang Yahudi, Labid ibnu al-A'sam al-Yahudi, atas izin Allah pengaruhnya bisa langsung membekas pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya disebutkannya perempuan itu karena pengaruhnya lebih berat, lebih besar, lebih dahsyat, ini bertolak belakang dengan realita yang terjadi pada tukang sihir yang dengan izin Allah memberikan pengaruh buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena jenisnya laki-laki. Adapun pendapat yang ketiga ini dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ini barangkali adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Imam Ibnu Qayyim dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Qayyim menjelaskan kenapa di sini ada seakan-akan perempuan. Imam Ibnu Qayyim mengutarakan bahwasanya perempuan ini tidak merujuk kepada gender atau jenis kelamin. Tapi sebenarnya penyebutan muannas atau jenis perempuan ini adalah merujuk kepada apa? Al-arwah al-khabithah. Ya, ruh-ruh dan jiwa-jiwa yang buruk dan jahat, yang itu kemudian berkolaborasi dengan tiupan dari tukang sihir yang kemudian bergabung dengan al-uqad, simpul dan buhul-buhul yang tersebut. Makanya Imam Ibnu Qayyim tetap menyatakan bahwasanya sihir yang terlarang itu ketika ada kolaborasi antara perbuatan manusia dengan bantuan apa? Jin. Maka dengan pendapat yang ketiga inilah Imam Ibnu Qayyim dalam tafsirnya mengatakan tukang sihir dan perbuatan sihirnya itu menjadi haram, ya, itu tidak hanya berlaku untuk laki-laki dan tidak hanya berlaku untuk perempuan. Semua entah laki atau perempuan menjadi haram. Sedangkan penyebutan perempuan ini bukan menunjukkan kepada gendernya, tapi kepada sifat dari jiwa. Maka di saat kita itu mempelajari bahasa Arab, mohon maaf, an-nafsu, ya, nafs itu jenisnya apa? Muannas atau disebut dengan sifat, ya, perempuan, muannas. Dan ini yang lebih tepat, Allah taala alam yang bisawab, karena mencakup akan keharaman tukang sihir entah laki-laki gendernya ataupun yakni perempuan. Allah taala alam. Ini adalah alasan Imam Ibnu Qayyim. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, faedah yang bisa kita petik dari ayat yang keempat, ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa di dalam ayat ini ada penyebutan yakni bahwa sihir itu, ya, hanya berlaku untuk yakni perempuan, akan tetapi efeknya itu berimbas yakni pada yakni banyak gender, baik laki-laki maupun yakni perempuan. Kemudian dilanjutkan oleh faedah yang ketiga, faedah yang ketiga sekarang, kenapa penyebutan untuk ayat yang keempat ini dalam bentuk makrifat? Makrifat itu artinya
definitif. Definitif itu artinya penyebutannya secara jelas. Mohon maaf ya, kalau kita belajar bahasa Arab itu nanti ada definitif atau ma'rifah dan ada indefinitif atau nakirah. Biasanya ciri-ciri dari definitif itu ada alnya, sedangkan indefinitif itu enggak ada al. Coba kita cermati 3 ayat terakhir, 3 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di saat kita memohon perlindungan kepada Allah, wa min syarri ghasikin, ada alnya enggak ghasik di sini? Enggak ada. Tapi di ayat yang keempat, wa min syarri an syarrin naf, ada alnya di sini. Ya. Ketika kita masuk ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir, wa min syarri, ada alnya enggak yang kelima? Enggak ada. Berarti yang enggak ada alnya itu yang ketiga dan yang kelima. Sedangkan yang keempat di ayat ini kenapa ada an-nafa? Kalau kita cek yang di dalam ayatnya itu wa min syarrin, ada alnya an-nafa. Ini berbeda sekali dengan wa min syarri ghasikin, enggak ada al ghasik. Hasidin enggak ada alnya. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya jamaah dirahmati Allah, Mafatihul Ghaib, menjelaskan, ya, ketika di ayat yang keempat ini disebutkan secara makrifat karena ada alnya, dalam bahasa Latin disebut definitif, itu menunjukkan bahwa hukum sihir ini haram secara mutlak. Ya, tidak ada keringanan sama sekali. Ya, maka oleh karenanya dulu kita sampaikan, memang ada silang pendapat di kalangan para ulama ketika ingin menghilangkan sihir dengan sihir yang sama, yang dikenal dalam bahasa ilmu akidah dengan an-nusyrah. Ada beberapa riwayat dari Imam Ahmad membolehkan, tapi jumhur ulama tetap mengatakan haram, karena tidak ada cara untuk menghilangkan sihir kecuali dengan ikhtiar apa? Ruqyah, yakni syar'iyyah, atau dengan mencari medianya seperti dalam kasus ini, dan itu sudah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah dirahmati Allah, itu menunjukkan bahwasanya sihir itu enggak ada yang diperbolehkan hukumnya, tapi menunjukkan bahwasanya adanya al itu sihir hukumnya haram secara mutlak. Enggak ada lagi kemudian sihir hitam, sihir yang menunjukkan haram kalau diperbolehkan jadi sihir putih, ilmu putih. Ada lagi ilmu apa? Pink apa merah Pak, itu Pak sekarang. Dan nanti ada yang hijau, ada yang biru, enggak selesai-selesai. Untuk masalah sihir para ulama mengatakan enggak ada keringanan, ya, enggak ada yakni juga keleluasaan untuk belajar, untuk minta, untuk menyihir, karena semuanya hukumnya haram secara mutlak. Atau tanpa ada al, karena malam itu tidak semuanya ada al, karena malam itu tidak semuanya buruk. Malam itu tidak semuanya jahat. Memang kita sebutkan tadi beberapa alasan kenapa kita diminta untuk memohon perlindungan dari keburukan malam. Tersebarnya jin, binatang, kejahatan meningkat, pengaruh dahir sihir kuat. Iya, tapi itu tidak secara mutlak, karena waktu malam itu juga ada faedah dan keutamaannya. Bukankah waktu malam ini adalah waktu yang terbaik untuk kita bermunajat kepada Allah, waktu untuk qiyamul lail? Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahat jadbihi nafilatal lak. Waktu malam yani juga punya keutamaan, jadi enggak buruk secara mutlak, karena waktu ini adalah waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, dan semua doa-doa hambanya yang beribadah di sepertiga malam terakhir akan diijabahi, permintaannya pun akan dikabulkan, orang yang minta perlindungan pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir. Jadi malam enggak semuanya buruk, ada keutamaannya.
Malam pun demikian, ada keutamaan. Karena ini adalah waktu yang terbaik untuk kita murajaatul Quran. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-6, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Waktu malam ini adalah waktu yang spesial, kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu apa? Waktu malam. Bahkan Imam Nawawi mengatakan di antara fawaid keutamaan waktu malam itu adalah waktu di mana kita lebih mudah untuk beribadah tanpa ada gangguan riya. Siapa yang melihat dan menyorot kita waktu malam? Ya, kecuali kalau seandainya saat ini ada jajet, itu beda lagi. Enggak siang, enggak malam, enggak sepertiga malam. Ya, kalau sudah pakai jajet beda lagi. Kalau waktu dulu enggak. Makanya mereka bisa leluasa di saat orang terlelap dalam tidurnya. Saat ini dengan adanya jajet, Masya Allah, sepertiga malam, di foto apanya? Sajadahnya, ya, mengharap ridhomu dan ampunanmu ya Rabb. Apa yang bisa kita gambarkan bagi orang yang melihat statusnya? Ya, apakah sedang nonton TV atau sedang masak? Enggak. Tergambarkan, oh ini sedang beribadah. Lah, itu karena ada faktor X. Tapi secara umum Imam Nawawi rahimahullah beribadah di waktu malam beda dengan waktu siang. Waktu siang banyak orang menyorot, kita pun kesusahan untuk beribadah karena banyak orang melihat. Tapi waktu malam dalam keheningan, di saat banyak orang terlelap dalam tidurnya, lebih mudah. Kata Imam Nawawi, aqrabu yani ilal ikhlas, lebih mudah untuk ikhlas dan lebih, ya, bisa kita jauhkan diri kita dalam beribadah waktu malam minar riya, dari riya. Lah, itu waktu malam ya nih jamaah. Makanya waktu malam itu tidak semuanya buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan al wa min sarri ghasikin. Karena ada keburukannya, iya. Tapi ada juga keutamaannya. Sebagaimana ayat yang ke-6 yang ini belum bisa kita tuntaskan pada malam hari ini. Wa min sarri hasidin. Hasad itu enggak semuanya apa? Buruk. Karena para ulama menjelaskan ada hasad yang diharamkan. Ya, apa itu? Nanti kita akan jelaskan. Sedangkan ada hasad yang diperbolehkan. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, la hasada illa fitnatain. Hasad hukumnya haram, tapi Allah mengecualikan, berarti ada hasad yang diperbolehkan. Salah satunya Nabi SAW menjelaskan, rajulun ata'allahu malan, orang yang diberikan keluasan rezekinya, dan dengan rezeki dan hartanya ia bersedekah. Kemudian orang merasa pengen memiliki sifat yang sama dengannya, boleh, karena ini pengecualian. Atau yang kedua, rajulun ata'allahu ilman, orang yang diberikan ilmu, kemudian dia menyebarkan, dia mengajarkan, dan dia juga mentransfer ilmunya kepada orang lain. Banyak orang tertarik pengen meniru seperti dirinya. Ini diperbolehkan. Bahkan para ulama, jamaah dirahmati Allah, ya, menyebutkan secara spesifik bahwasanya hasad itu diperbolehkan, ya. Yang pertama, kalau seandainya hasadnya kepada orang kafir, di mana dia diberikan nikmat, ya, dan berharap hilangnya nikmat dari orang kafir itu dikarenakan nikmat Allah diselewengkan. Satu contoh misalnya, jamaah dirahmati Allah, ya, ada orang kafir non muslim diberikan nikmat kekayaan melimpah ruah, tapi dipakai untuk memurtadkan kaum muslimin, dipakai yakni untuk mendatangkan, mohon maaf, ya, orang-orang yang membuka aurat, ya, akhirnya banyak kaum muslimin ikut-ikutan terjerumus dalam kemaksiatan. Kemudian kita merasa hasad dengannya, dengan kekayaannya, ya, berharap nikmat dan kekayaannya itu hilang dan lenyap. Dalam hal ini para ulama mengatakan hasad seperti ini diperbolehkan. Dan yang kedua adalah ghibthah yang tadi sudah kita sampaikan. Ya, ketika kita menginginkan nikmat itu tidak hilang pada saudara kita, tapi kita pengen meniru dan mencontoh seperti dirinya. Dan itulah yang terjadi pada sosok siapa? Ketika ada kompetisi antara Abu Bakar dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu. Umar gak pengen, gak ada keinginan sama sekali Umar itu agar
Abu Bakar mudah-mudahan jatuh miskin, Abu Bakar mudah-mudahan yani nggak hadir dan sakit supaya saya bisa menang di dalam kompetisi bersedekah. Nggak ada keinginan seperti itu. Dia tetap berkompetisi secara sehat. Kenikmatan yang Allah berikan kepada Abu Bakar, nggak ada keinginan bagi Umar untuk hilang darinya, tapi kompetisi sehat. Meskipun akhirnya Umar kalah sampai kemudian mengatakan apa? La usabikuka abadan. Sejak saat ini wahai Abu Bakar sudah, aku nggak mungkin bisa mendahului, menyaingimu dan menjadi kompetitor untukmu dalam hal urusan ibadah, terutama adalah dalam sedekah. Di saat Umar memberikan separuh dari hartanya, sedangkan ya Abu Bakar memberikan seluruhnya, masya Allah. Itu tak terpikirkan sama sekali dalam benak yakni Umar. Ya, sama juga kompetisi yang sehat antara Nabi Musa dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, lah di sini kemudian Nabi Musa menangis. Abaki, ketika ditanya kenapa ente menangis, ditanya oleh Jibril, abaki li anna gulaman bu'itsa ba'di yadkhulul jannata min ummati aktsar mimma yadkhuluha min ummati. Ya, aku menangis karena laki-laki ini menunjuk kepada Rasulullah, diutus setelahku, tapi yang masuk surga nanti lebih banyak dari umatnya daripada umatku. Tapi nggak ada keinginan sama sekali pada perasaan, jiwa dan diri Nabi Musa agar nikmat ini hilang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, para ulama masukkan ini kategori ghibtah, sebagaimana yang terjadi pada diri Umar ketika berkompetisi sehat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi malam itu tidak buruk secara mutlak, sebagaimana hasad itu juga tidak buruk secara mutlak. Makanya Allah menggunakan ya jenis nakira atau indefinitif atau tidak ada alnya. Tapi giliran ayat yang kelima, wa min syarrin naffatsati fil uqad, subhanallah, ternyata memiliki makna yang dalam, di mana Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menjelaskan ini bukti akan keharaman sihir secara mutlak. Makanya jumhur para ulama ilmu akidah tidak memberikan keringanan sedikit pun kita bermuamalah dengan tukang sihir, apalagi kita berprofesi sebagai tukang sihir, waliyadzubillah. Adapun pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala, ya sepertinya kita harus butuh satu pertemuan lagi, karena wamin syarri hasidin ini banyak. Definisi dan hakikat dari hasad itu apa saja. Yang kedua, petaka-petaka hasad itu ada 5, nanti kita akan sebutkan. Kemudian model hasad itu tidak hanya satu tok. Ada model hasad seperti Yahudi, seperti apa? Ada model hasad seperti ya iblis, ya, dan hasad itu nanti ada 4 yakni jenis. Dan hasad ada yang diperbolehkan, sudah kita dahulukan penjelasannya barusan. Dan yang terakhir bagaimana tips, yakni bagaimana kita itu dijauhkan dari penyakit hasad. Mungkin itu nanti kita akan pending pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan ya nih jam anje. Ada pertanyaan di akhir tahun ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Yang mulia masalah orang sakit itu dengan sihir atau sakit memang kesehatan atau ini ciri-cirinya gimana? Taib, yani barakallahu fiik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terkena penyakit, ya, tentu hal yang pertama kali sebenarnya sandaran kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meruqyah diri kita sendiri. Ya, misalnya dengan mendoakan yakni diri kita, yakni Allahumma shfini anta syafi la shifaa'un la yughadiru saqama. Atau mungkin yakni barangkali dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ini adalah hal yang pertama sebenarnya. Sekalipun penyakit itu adalah penyakit yang kita tahu, penyakit fisik yang terlihat.
mungkin seperti gatal, mungkin seperti teriris misalnya waktu ibu-ibu ya ummahat sedang ya kena pisau ya, ngiris bawang, berambang dan lain sebagainya. Sebenarnya sandaran kita itu yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ada jenis penyakit yang mungkin barangkali kita belum bisa mendeteksi. Mungkin kita merasakan gejala tapi tidak terlihat seperti apa bukti fisiknya. Maka hal yang pertama jamaah dirahmati Allah, tetap dalam hal ini kita doakan untuk diri kita. Dan yang kedua, hal ini bisa kemudian kita konsultasikan dengan dokter. Seandainya hasil dari dokter itu ternyata memang terkadang ada beberapa jenis sihir yang tidak terdeteksi. Sebagaimana dulu sudah kita sampaikan. Ya, mau di MRI, mau di ronsen, mau diapakan, ternyata nggak ada apa-apa gejalanya. Ya, sehat-sehat saja. Sampai dibawa ke psikiater pun ya nggak ada pengaruhnya, karena kadang-kadang terjadi efeknya itu berkala di waktu-waktu yang mungkin tidak kita tidak kita sangka-sangka. Baik, kalau memang ada kejanggalan-kejanggalan seperti ini, ya ini berarti jamaah dirahmati Allah, dalam hal ini perlu untuk ruqyah syar'iyah. Maka ruqyah syar'iyah itu adalah ya dengan membacakan ayat-ayat ruqyah, pun demikian dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan yang terbaik itu kita bacakan sendiri. Tapi kalau seandainya jamaah dirahmati Allah, ya ada orang yang kemudian tiba-tiba meruqyah kita, atau keluarga kita meminta orang lain meruqyah kita, kita tidak diperbolehkan untuk menolak. Ya, tapi kalau seandainya kita itu meminta orang lain untuk didatangkan seorang peruqyah, boleh. Tapi dulu kita sampaikan, hal ini menjadi penghalang orang tersebut masuk surga tanpa hisab. Meskipun tidak menutup kemungkinan dia masuk surga lewat jalur yang lain. Maka jemaah dirahmati Allah, untuk gejala seperti ini melalui tahapan tadi. Kalau ada bukti fisiknya misalnya, dan itu mungkin terjatuh dan lain sebagainya, kita bisa memprediksi ini enggak. Tapi kalau sudah diusahakan untuk dikonsultasikan, diobati ke dokter, psikiater, ternyata enggak ada gejala sama sekali, besar kemungkinan itu adalah karena pengaruh sihir. Nah, kalau sudah ada indikasi besar itu pengaruh sihir, maka di situ kemudian kita bisa cek, dan orang yang ahli ruqyah bisa tahu. Ya, yang pertama menentukan jenis sihirnya apa dulu. Entah itu jenis sihirnya ya adalah lewat jin tadi, atau mungkin barangkali lewat jin itu nanti dirinci lagi, apakah tort, sorf, ya, memisahkan, menjauhkan antara suami istri, ataukah malah mendekatkan, ataukah tadi model uqat. Kalau seandainya lewat murni dari jin saja, insya Allah itu lebih mudah bila dibandingkan dengan pembahasan hari ini, yaitu nafathati fil uqat, karena ya tidak akan bisa siuman atas izin Allah kalau medianya itu belum ditemukan. Makanya dalam beberapa video kadang-kadang ada orang yang, mohon maaf ya, dan ini juga salah satu di antara pengalaman teman yang sering meruqyah itu, kalau memang gejala-gejala itu ternyata juga tak kunjung ya disembuhkan karena berat banget, Allah Ta'ala alam bisawab, itu disuruh untuk mencari sekitar rumah, atau paling tidak ya, entah itu ada orang yang ingin berbuat buruk kemudian melemparkan ya di halaman kita, atau mungkin barangkali dia, mohon maaf ya, istilahnya ngeramut, ngerti ngeramut ya Pak ya, menyimpan sesuatu, entah itu warisan dari leluhur, tapi sebenarnya mohon maaf ternyata itu adalah bagian dari media untuk bertakarrub kepada jin yang saat itu dia tidak merasa sama sekali. Yang penting kita ingin mempertahankan dan menjaga pusaka leluhur, kadang-kadang istilah seperti itu. Nah, ini semua harus dicari sedemikian rupa, karena media ini adalah media yang paling kuat. Kalau belum ditemukan, kemudian belum dimusnahkan dan belum dibacakan, besar kemungkinan ya yang namanya tadi istimrar, sihir ini akan tetap bertahan qaimah terus menerus. Allahu Ta'ala alam bisawab. Mungkin dengan tahapan-tahapan seperti itu. Nggih. Ada pertanyaan yang lain? Ada. Oh nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan tentang hadis yang memiliki tidur setelah asar. Dikarenakan dari perjalanan. Jika hadis ini benar atau sahih, apakah ada pengecualian? Misal bagi orang yang sakit atau orang yang capek karena terjadi sehat. Masya Allah, barakallahu fikum. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait, yakni dulu kita sampaikan bahwa larangan sebenarnya itu tidak secara mutlak, tapi tidur yakni setelah apa? Yakni setelah subuh. Ya, nah terkait setelah yakni subuh ini memang tidak ada dalil secara spesifik. Hanya saja para ulama mengaitkan dengan keutamaannya yang berlebih, yang akhirnya kemudian menyatakan bahwasanya tidur setelah subuh itu termasuk perkara yang makruh dengan keutamaan-keutamaan yang sudah kita jelaskan. Pun demikian dengan perbuatan dari para sahabat, termasuk diantaranya adalah Abdullah ibnu Abbas, ya, di saat ya mohon maaf memarahi yakni putranya tidur yakni ba'da subuh. Adapun yakni ba'da asar, jamaah dirahmati Allah, terkait yakni dalilnya itu tidak ada yang yakni sahih. Meskipun yakni para ulama ada yang mengatakan bahwasanya itu hukumnya makruh. Ya, karena waktu itu adalah waktu yakni di mana yakni kita bisa beraktivitas, dan itu adalah waktu-waktu yakni ibadah. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya kalau yakni tidur itu hukum asalnya itu hanya dilakukan pada waktu malam, dan yang kedua adalah qailulah. Dan disebut dengan qailulah itu dilakukan sebelum apa? Sebelum duhur sebenarnya. Itu hukum asalnya. Namun kalau seandainya ada hajat, maka tidur pada waktu kapanpun ada hajat. Entah itu karena sakit, entah itu benar-benar karena faktor yakni kelelahan yang tidak mungkin yakni lagi terbendung, entah itu memang karena faktor pekerjaan yang itu memang mengharuskan dia harus ya istirahat di waktu itu. Ya, satu contoh biasanya, mohon maaf ya, ya satpam misalnya kan dibagi 8 jam ya, Pak ya. Jam 6, nanti jam berapa lagi? Jam 2, ya. Sama jam 10 malam biasanya. Lah, jam 2 ya mungkin barangkali dia sudah capek yakni banget, apalagi kemudian dia menggantikan temannya mulai jam 10 malam sampai pagi, dia nyambung lagi sampai ini. Kalau memang ada udur-udur yang demikian, maka hal itu tidak yakni mengapa. Tapi intinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu sore itu adalah waktu yang sering kali dilalaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Man taraka salatal asar faqad habita amaluhu. Itu yang dikhawatirkan. Ya, akhirnya salat asar kemudian kebablasan, yang akhirnya kemudian yakni kenikmatan di mana kita bisa berzikir yakni sore sebelum malam tiba, akhirnya juga terlewatkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Itulah di antara beberapa alasan yakni para ulama ya untuk masalah hadisnya tidak ada yang menyebutkan secara spesifik bahwasanya hukumnya yakni haram. Akan tetapi yakni hal itu menunjukkan akan terlewatkannya keutamaan-keutamaannya. Sebagaimana ba'da subuh, tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya hukumnya haram, tapi makruhnya itu dikarenakan banyak keutamaan-keutamaan, bila terlewatkan akan hilang iman. Allahu taala a'lam bishawab. Nggih. Ada pertanyaan yang lain? Nggih, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah? Masya Allah. Terus karena seringnya ular masuk rumah, apakah salah satu pertanda bahwa seorang lagi ingin sihir? Masya Allah, yani barakallahu fikum. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan pada jin. Ya, jin itu bisa menyerupai semua makhluk Allah yang hidup maupun yang benda mati. Akan tetapi makhluk hidup satu-satunya yang tidak akan mungkin yakni bisa menyerupainya atau diserupainya itu adalah yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu terjaga. Sebagaimana juga jin
dalam hal ini itu juga tidak akan mungkin bisa menggoda mimpinya para nabi, bahkan tidak akan juga bisa menyerupai para nabi dalam mimpinya kita. Ya, nah itu adalah salah satu di antara kelebihan jin. Dulu kita sampaikan jamaah dirahmati Allah, ya jari majrad dam, kata Rasulullah. Itu bisa masuk melalui aliran darah manusia. Taib, jamaah dirahmati Allah. Adapun pertanyaan yang pertama, mungkin, sangat mungkin, ya, bahkan menyerupai hewan, menyerupai batu-batuan, menyerupai benda yang hidup manusia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka memang diberikan kelebihan seperti itu. Taib. Kemudian yang kedua, apakah ada pertanda dalam tanda kutip ketika ada ular yang masuk rumah? Ya, apakah itu jin ataukah tidak? Jamaah dirahmati Allah, menyikapi hal ini ada dua hal. Yang pertama, masuknya hewan ke rumah kita jangan dikaitkan dengan kesialan. Karena ini termasuk bentuk apa? Tatayyur atau tiarah, atau dalam bahasa dulu namanya khurafat. Ya, misalnya kalau dulu kita sampaikan burung gagak di atas berarti simbol tanda kematian. Rumah tersebut pasti ada yang mati. Kalau seandainya masuk ke rumah kupu-kupu apa? Tahu. Ya, kalau ular berarti pertanda. Ya. Nah, nek masuk sapi masuk ke rumah bisa apa? Wah, ini nanti butuh ya, dibuat lagi. Nah, semuanya ini adalah khurafat. Dalam bahasa akidahnya, dalam bahasa yang lain disebut dengan tiara. Ketika mengaitkan nasib seseorang dengan fenomena alam. Ya, entah itu alam semesta benda mati yang bergerak, atau mungkin barangkali dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Itu nggak ada kaitannya dengan nasib, dan itu termasuk bentuk tiara. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, karena kaitannya tadi dengan sihir, apakah dengan masuknya hewan-hewan tertentu ke dalam rumah? Jamaah dirahmati Allah, itu bisa jadi itu adalah bagian dari jin yang menyerupai, atau mungkin barangkali kiriman dan sebagainya. Itu juga ada kemungkinan. Karena pertanyaannya ular, maka kita sampaikan beberapa ulama mengatakan kalaulah itu ular, maka dalam beberapa nasihat para ulama, kalau seandainya itu bukan ular yang berbahaya besar, maka usahakan kita tetap bisa mengusir tanpa harus membunuhnya. Ya. Karena bisa jadi itu adalah jin. Entah jin yang menyerupai dan pengen menggoda kita, atau mungkin barangkali itu adalah jin kiriman dari orang lain untuk menyihir kita. Yang kedua, jangan lupa tidak hanya sekedar mengusir, tapi kita harus juga berdoa, memohon perlindungan dari keburukannya. Entah dengan membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq sebagai bentuk permohonan perlindungan dari diri kita kepada Allah, karena di dalam surat Al-Falaq kita sudah mendapatkan ayat yang kedua apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari segala keburukan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu apakah murni itu hewan yang pengen mencari tempat tinggal di rumah kita karena ada celah untuk bisa masuk, ataukah itu adalah bagian dari gangguan jin, maka kita tidak boleh untuk segera membunuhnya. Yang ketiga, apa alasannya? Para ulama mengatakan bahwasanya sebagaimana jamaah dirahmati Allah, kita tidak diperbolehkan untuk mengganggu tempat tinggalnya, maka untuk mengganggu makhluk lain pun tidak diperbolehkan. Oleh karenanya di dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali kita sebutkan atau disebutkan oleh para ulama dalam kitab fikih dalam kitab fikih terutama dalam bab tohara, terutama dalam bab istinja. Nah, istinja ini biasanya nanti ada pembahasan. Salah satunya ketika kita itu buang hajat harus menghindarkan dari lubang di tanah. Bisa jadi itu adalah rumah mereka, nggak langsung ke bersangkutan, tapi itu tempat bagi jin. Makanya kita nggak boleh mengganggu. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang ketika nggak ada air, itu kan boleh pakai media yang lain. Kalau zaman ini banyak menggunakannya dengan tisu.
Kalau dulu kita waktu Masya Allah ya, yani di sawah biasanya sama mbah-mbah itu sudah diajari pakai apa? Pakai tanah keras, tanah kering dan lain sebagainya. Subhanallah, istilahnya paper. Di sini nggak ada ya Pak ya. Kalau dulu di sawah-sawah istilahnya peper apa? Peper ya Pak ya. Iya peper. Saya lupa bahasanya itu istilahnya seperti itu. Sudah mengenal istijmar, Masya Allah. Tayyib. Rasulullah mengatakan apa? Nggak boleh menggunakan yakni dua media. Yang pertama tulang dan yang kedua adalah kotoran manusia. Kotoran manusia najis sudah. Tapi yang kedua, kenapa tulang? Kenapa dilarang? Para ulama mengatakan itu adalah to'amuhu. Ya, itu adalah makanannya apa? Yani jin. Itu saja dilarang. Ya, maka pun demikian tatkala ada hewan seperti itu. Beda kalau seandainya buas dan dikhawatirkan itu bisa membahayakan kita, bismillah kita berdoa dan boleh kita bunuh. Ya, tapi kalau seandainya kecil dan lain sebagainya bisa kita usir, tapi tetap yani berdoa, bisa jadi itu adalah yani makhluk lain. Dan Allah berikan kelebihan, makhluk jin ini bisa berupa wujud dengan apapun, dengan siapapun atas izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali yakni para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan lain jemaah? Cukup insyaallah. Masyaallah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat di penghujung tahun ini ya. Ya, berharap yani bisa menyelesaikan ayat yang kelima, tapi qaddara masya mafa'al. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan yani kita kemudahan untuk menuntaskan surat Al-Falaq. Mudah-mudahan di bulan depan kalau tidak ada udzur bisa kita tuntaskan ya akhir dari ayat ini, ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Nas'alullah ya ta'ala ayyaj'ala mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika humul albab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Yani Allahumma irham yani du'afa'ana. Allahumma ishfi mardana min ikhwanina fi Sumatra wa ma khawlaha. Allahumma irfa' anhumul bala. Allahumma ighfir lahum dunubahum. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.